Nuli kalau hasalit makampeng mabdurel hansi ma hoy tena usia sa alekat. Haimlum. Hemluin. Bapa mama hemluin ok. Perjalanan panjang menjadi seorang imam, biarawan, dan misionaris Serikat Sabda Allah atau SVD. Menjadi seorang imam, biarawan, dan misionaris Serikat Sabda Allah dalam Gereja Katolik membutuhkan waktu yang cukup lama namun menyenangkan. Berikut ini saya menyeringkan pengalaman-pengalaman dan perjalanan panjang seorang imam, biarawan, dan misionaris Serikat Sabda Allah dalam Gereja Katolik. Yang pertama, SMA Seminari 4 tahun atau postulant SVD 1 tahun. Seminari adalah tempat penanaman benih-benih panggilan seorang calon imam atau seorang pastor dalam Gereja Katolik. SMA Seminari adalah setingkat SMA yang harus dimulai dari kelas persiapan. Disinilah seorang anak didik dituntut untuk mengenal panggilannya secara baik dan matang. Seminari adalah tempat benih-benih panggilan disamaikan untuk bertumbuh dan berkembang. Bagi mereka yang berasal dari SMA non-seminari atau SMA luar, bisa juga memilih untuk menjadi imam, biarawan, dan misionaris Serikat Sabda Allah melalui postulan SVD di Boanio dan Biara Bruder Conradus Ende di Flores. Setelah menyelesaikan 4 tahun SMA di seminari atau setahun di postulan, seorang calon dapat memasuki tahap novisiat. Yang kedua, novisiat atau orientasi rohani 2 tahun. Di Indonesia ada 3 novisiat SVD, yakni novisiat SVD Santo Yosef Ninuk di Timur, novisiat SVD Sang Sabdaku di Manggarai, Flores, dan novisiat SVD Batu di Malang. Di novisiat-novisiat ini, seorang frater atau seorang bruder novis mendapat pembekalan rohani, pengenalan akan visi dan misi Serikat Sabda Allah dan para generasi pendirinya, mulai dari Santo Arnoldus Jansen, pendiri kongregasi SVD, dan Santo Yosef Freina Demetz, misionaris ulung dan perdana dalam Serikat Sabda Allah yang pernah bekerja di Cina sampai akhir hayatnya. Trikaul, kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan perlu dihayati dan diamalkan sejak awal pembentukan ini di lembaga novisiat orientasi rohani selama 2 tahun. Setelah melalui 2 tahun formasi pembentukan dan pembinaan rohani, seorang frater yang layak bisa mengikrarkan kaul-kaul kebiaraannya dalam Serikat Sabda Allah dan dapat melanjutkan studi lanjutnya di seminari tinggi. Yang ketiga, studi filsafat 4 tahun.
Ada dua seminari tinggi SVD di Indonesia. Yang pertama, Seminari Tinggi Santo Paulus Ledelero Maumere Flores, dan Seminari Tinggi Surya Wacana Malang, Jawa Timur. Di dua seminari tinggi inilah seorang frater dipersiapkan untuk berkarya di 86 negara di dunia. Selama 4 tahun, seorang frater harus menyelesaikan studi filsafatnya untuk menjadi seorang imam yang memiliki pengetahuan dan akal budi, pengetahuan tentang ilmu dari segala ilmu dalam semangat kerendahan hati. Seorang frater dituntut untuk mengetahui segala pengetahuan dan menyelidiki secara nalar dan akal budi, dan mengetahui sebab-sebab dari segala yang ada dan tiada untuk mencapai kebenaran hakiki yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang keempat, tahun orientasi pastoral, 1 atau 2 tahun. Setelah menyelesaikan studi filsafatnya selama 4 tahun, seorang frater harus menjalani 1 atau 2 tahun untuk berpraktek di paroki-paroki, lembaga-lembaga pendidikan, dan LSM. Mereka yang memilih untuk berpraktek di luar negeri, misalnya Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan Amerika, harus menjalaninya selama 2 tahun, yang disebut Overseas Training Program atau OTP. Yang kelima, studi teologi 2 tahun. Sekembalinya dari tahun orientasi pastoral atau OTP, Overseas Training Program, seorang frater SVD memasuki studi teologi selama 2 tahun. Seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Seorang frater SVD yang sudah belajar filsafat dan berpraktik, baik di dalam maupun di luar negeri, dituntut untuk belajar teologi Allah sebagai sumber kebenaran ilahi. Dan pada akhirnya, seorang frater yang layak bisa ditabiskan menjadi seorang imam, biarawan, dan misionaris SVD yang siap diutus dan bekerja di 86 negara. Kurang lebih 12 tahun, seorang imam, biarawan, dan misionaris SVD dibina dan dididik untuk menjadi pewarta sabda Allah di seluruh dunia. Patut dibanggakan bahwa Indonesia adalah lumbung dan penghasil imam, biarawan, dan misionaris SVD di dunia saat ini. Bahkan saat ini, Superior Jenderal SVD dipimpin oleh seorang putra terbaik Indonesia, Pater Paulus Budi Kleden SVD, yang berkedudukan di Roma. Bagi putra-putra Katolik yang mau menjadi imam, biarawan, dan misionaris SVD, Serikat Sabda Allah, marilah bergabung bersama kami dalam Serikat Sabda Allah, Societas Verbi Divini, SVD.